Nomor 16 diminta untuk mencari 3 titik yang berada di daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut. Pada materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel, untuk menentukan titik-titik yang berada dalam daerah himpunan penyelesaian, kita harus gambar terlebih dahulu. Jadi, kita misalkan ini adalah pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga, dan ini pertidaksamaan yang keempat. Kita gambarkan satu persatu. Untuk pertidaksamaan yang pertama itu ada 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Maka garis pembatasnya itu adalah 2x plus y sama dengan 8. Kita cari titik potong terhadap sumbu x, yaitu ketika y-nya bernilai 0. Ketika y-nya 0, maka kita punya 2x sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan 8 bagi 2. X sama dengan 4. Sehingga kita punya titik koordinat 4,0. Kemudian, cari titik potong terhadap sumbu y, yaitu ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka kita dapatkan y sama dengan 8. Jadi, kita punya titik koordinat 0,8. Kemudian, kita gambarkan garis pembatas tersebut pada bidang kartesius. Titik yang pertama tadi adalah 4,0, letaknya di sini. Kemudian 0,8, letaknya di sini. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini adalah garis batas 1. Kemudian kita cari untuk yang pertidaksamaan kedua, yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Maka garis pembatasnya adalah 2x plus 3y sama dengan 12. Dengan cara yang sama, kita cari titik potong terhadap sumbu x, yaitu ketika y-nya bernilai 0. Ketika y sama dengan 0, maka kita punya 2x sama dengan 12. Sehingga nilai x-nya sama dengan 12 per 2. Maka x-nya didapatkan hasilnya adalah 6. Jadi kita punya titik koordinat 6,0. Langkah kedua adalah mencari titik potong terhadap sumbu y, yaitu ketika x-nya bernilai 0. Ketika x bernilai 0, maka kita dapatkan 3y sama dengan 12. Sehingga y itu sama dengan 12 per 3. Hasilnya adalah 4. Sehingga kita punya titik koordinat 0,4. Sekarang kita letakkan kedua titik tersebut. Yang pertama tadi adalah 6,0, kemudian 0,4. Kedua titik tersebut kita hubungkan. Nah, ini adalah persamaan atau garis pembatas yang kedua. Kemudian, yang ketiga adalah pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0, yang mana garis pembatasnya adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah persamaan garis yang berhimpit dengan sumbu y, atau kita bisa katakan sebagai sumbu y. Jadi sumbu y di sini adalah garis batas ketiga. Kemudian yang keempat adalah y lebih dari sama dengan 0, yang mana garis pembatasnya adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu merupakan persamaan garis yang berimpit dengan sumbu x, atau kita bisa katakan merupakan sumbu x. Sehingga di sini sumbu x merupakan garis pembatas yang keempat. Setelah itu, kita arsir untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari daerah himpunan penyelesaian, di sini saya menggunakan cara bersih. Artinya daerah yang merupakan daerah penyelesaian. Artinya daerah yang kita arsir itu merupakan lawan dari daerah penyelesaian.
Dan untuk menentukan daerah arsiran di sini saya menggunakan cara cek tanda, yaitu cek tanda koefisien pada variabel Y, yaitu positif. Kemudian tanda pertidaksamaan kalau kurang dari sama dengan, maka kita buat tandanya negatif. Kedua tanda ini kita kalikan, di mana plus dikali min hasilnya min. Arti negatif, maka DP-nya atau daerah penyelesaian itu berada di sebelah bawah garis pembatas. Oleh karena kita menggunakan cara bersih, maka yang diarsir itu adalah lawan dari DP, yaitu bagian atas. Seperti ini, bagian atas garis pembatas 1. Kemudian, garis pembatas 2, daerah arsirannya, koef Y bertanda positif, kurang dari bertanda negatif. Dikalikan hasilnya negatif juga, sehingga yang diarsir bagian atas dari garis 2, seperti ini. Kemudian, untuk garis batas ketiga, di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan, sehingga kita buat positif. Jadi kalau kurang dari itu negatif, kalau lebih dari itu positif. Nah, sehingga kalau positif, maka DP-nya itu berada di bagian atas, sehingga kita arsir bagian bawah atau bagian kiri dari sumbu Y. Nah, kemudian yang terakhir, lebih dari sama dengan sama ya, tandanya positif, jadi DP-nya sebelah atas atau kanan dari sumbu X, di sebelah atasnya sumbu X ya, jadi yang diarsir bagian bawahnya sumbu X. Sehingga DHP-nya adalah daerah yang paling bersih, sebelah sini. Nah, kemudian titik-titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian itu adalah titik ini, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Kemudian ada 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 0,2, 1,2, 2,2, 3,2, 0,3, 1,3, dan terakhir 0,4. Itu adalah titik-titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, karena ini ada bantuan garisnya, maka kita langsung bisa menentukan titik-titiknya. Tetapi ketika tidak ada bantuan garis, kita bisa ngecek menggunakan cara mensubstitusikan titik yang kita pilih ke sistem pertidaksamaannya ini. Harus memenuhi semua pernyataan tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya mau cek 1,2, yang mana di sini 1,2 harusnya masuk di DHP. Ceknya seperti ini. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Nah, X-nya kita substitusikan 1, Y-nya substitusikan 2. Jadi 2 kali 1 plus 2 kurang dari sama dengan 8. 2 kali 1 adalah 2, ditambah 2 kurang dari sama dengan 8. 2 ditambah 2 adalah 4, kurang dari sama dengan 8. Setelah itu, kita cek apakah 4 itu kurang dari sama dengan 8? Iya, jika iya, benar. Maka pernyataannya benar. Terus, kita cek pada pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita substitusikan 2 kali 1 plus 3 kali 2 kurang dari sama dengan 12. 2 ditambah 6 kurang dari sama dengan 12. 8 kurang dari sama dengan 12. Maka bagaimana pernyataannya? 8 kurang dari sama dengan 12 merupakan pernyataan yang benar.
Nah, karena keduanya memenuhi pernyataan yang benar, maka titik 1,2 itu masuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Nah, misalkan kita kita substitusikan titik 4,2 ke kedua pertidaksamaan linear tersebut. Yang pertama ada 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Kemudian kita substitusikan jadi 2 kali 4 ditambah 2 kurang dari sama dengan 8. 2 kali 4 itu 8 ditambah 2 kurang dari sama dengan 8. 8 ditambah 2 adalah 10. 10 kurang dari 8. Apakah pernyataan tersebut benar? Salah ya, karena 10 itu harusnya lebih dari 8, bukan kurang dari 8. Jadi karena pada salah satu pertidaksamaannya sudah bernilai salah, maka 4,2 itu tidak berada pada DHP. Seperti itu. Misalkan kita pilih titik 1,4. 1,4. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Substitusikan jadi 2 kali 1 ditambah 4 kurang dari sama dengan 8. 2 ditambah 4 kurang dari sama dengan 8. Nah, 2 ditambah 4 itu 6. 6 kurang dari sama dengan 8. Apakah pernyataan tersebut benar? Benar ya, bahwa 2 itu kurang dari sama dengan 8. Nah, kita juga harus cek pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan menjadi 2 kali 1 plus 3 kali 4 kurang dari sama dengan 12. Didapatkan 2 ditambah 12 kurang dari sama dengan 12. Sehingga didapatkan 14 kurang dari sama dengan 12. Apakah pernyataan ini benar? Salah ya, 14 itu harusnya lebih dari 12. Nah, oleh karena pada pertidaksamaan kedua itu bernilai salah, maka kita bisa simpulkan bahwa 1,4 itu tidak masuk ke daerah himpunan penyelesaian. Jadi syarat suatu titik itu masuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian kalau memenuhi semua pernyataan pada setiap PTLDV yang tersedia, seperti itu.